Ikhtiar wajib istri agar suami kapok selingkuh. Bunda pastinya merasa marah, kecewa, bahkan hancur ya saat tahu suami berselingkuh. Nah, hari ini kita akan bicara tentang cara-cara agar suami benar-benar kapok selingkuh, Bun. Ya, ada beberapa langkah yang harus Bunda lakukan sebagai istri. Dan ini bukan langkah yang biasa. Ini langkah yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Ya, gak sedikit dari bunda yang saat menghadapi perselingkuhan bingung harus bagaimana. Mungkin ada yang memilih diam, mungkin ada yang langsung bereaksi dengan marah-marah. Nah, tapi sebelum kita ambil keputusan apapun, mari ingat satu hal penting ini, Bon, bahwa Allah itu selalu memberikan jalan di setiap ujian hambanya. Dan salah satu jalannya adalah berikhtiar. Nah, PR-nya nih, ikhtiar yang bagaimana, Mbak? Nah, oke. Pertama-tama, Bun, kita perlu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Bukan berarti kita hanya pasrah ya, Bun, tapi kita minta petunjuk sama Allah agar apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Sekarang, kita bicara soal langkah lahiriahnya yang harus kita lakukan, yaitu kenali dulu kenapa suami bisa tergoda untuk berselingkuh. Nah, ini bukan berarti Bunda menyalahkan diri Bunda sendiri ya. Tapi hal ini penting untuk memahami apa sih yang terjadi di rumah tangga Bunda. Apakah ada komunikasi yang terputus? Apakah ada masalah yang selama ini mungkin belum diselesaikan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tunjukkan perubahan positif. Kadang, Bun, suami itu merasa nggak dihargai atau dia merasa diabaikan tanpa kita sadari loh. Jadi, coba deh tunjukkan sisi lembut kita sebagai seorang istri sambil tetap menjaga prinsip kita. Buat suami merasakan bahwa rumah adalah tempat yang paling nyaman baginya. Tapi ingat, ini bukan berarti kita merendahkan diri kita atau memaafkan begitu saja suami. Nah, kalau di sini suami sudah keterlaluan, Bunda harus berikan konsekuensi yang jelas. Disinilah pentingnya tegas dalam menyampaikan batasan, Bun. Nah, saya kasih contoh nih. Bicarakan bahwa perselingkuhan itu adalah pengkhianatan yang besar. Bukan cuma di mata istri, tapi juga di mata Allah Ta'ala. Disinilah ikhtiar yang paling besar adalah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Berikan dia pengertian bahwa pernikahan ini adalah amanah dari Allah loh ya. Nah, jadi kalau suami sampai hilaf, dia harus benar-benar sadar bahwa tindakannya itu punya konsekuensi di dunia dan di akhirat, Bun. Nah, kalau suami sudah kapok dan berjanji untuk berubah, kita juga harus siap mendukung dia untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, proses ini tuh nggak mudah, Bun, menurut saya. Butuh proses yang panjang dan terus-menerus. Tapi percayalah, usaha Bunda itu akan membawa hasil yang baik jika Bunda di sini sabar, tawakal, dan tetap konsisten dalam berikhtiar. Nah, kemudian ikhtiar yang terakhir nih, Bun, dan ini mungkin yang paling penting, yaitu jangan berhenti berdoa. Allah yang maha membolak-balikan hati hambanya. Kalau kita berusaha sebaik mungkin, insya Allah akan ada jalan untuk suami kembali ke pelukan kita dan meninggalkan selingkuhannya. Jadi, Bunda, sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu berikhtiar, sabar itu adalah kita harus berusaha. Kalau kita terus berjuang dengan cara yang benar, insya Allah suami akan kapok dan kembali menjadi suami yang setia. Nah, jika pada proses ini Bunda butuh pendampingan khusus dari saya, silahkan Bunda bisa hubungi nomor yang ada di atas ini ya. Oke, baik, itu tadi sedikit tips yang bisa saya bagikan pada para bunda di sini. Semoga tips dari saya ini bermanfaat untuk para bunda semuanya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.